yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu segenap para habaib ataupun para syaraif dimanapun beliau berada. Dan juga yang saya cintai, saya muliakan, saya hormati para tokoh masyarakat, tuan guru, para kiai, dan juga tadi para ketua-ketua. Nah, baik itu ketua RT, ketua panitia PHBI, ataupun ketua panitia pelaksanaan berlangsungnya acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya tidak bisa menyebutkan nama sampean satu persatu karena kebetulan saya juga baru ketemu dengan sampean. Nah, semua para ketua yang memiliki andil yang besar dalam acara ini atau andil yang besar dalam masyarakat, kita doakan beliau semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah taala curahkan keberkahan kepada beliau, kepada kita dan orang yang ada di dalam rumah kita. Dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh beliau semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibantu di dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan mereka selalu menjalankan sesuai dengan tuntutan syariat yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan juga para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan kita berkumpul pada malam hari ini di Musalla Miftahul Ulum, Kota Sengata, Kutai Timur, dalam rangka memperingati hari besar Islam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah yang hadir di tempat ini ataupun yang belum bisa hadir kecuali Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita. Allah ampuni segala dosa orang tua kita. Allah Ta'ala ampuni segala dosa anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ataupun yang belum sempat hadir di tempat ini, Allah Ta'ala pandang kita semuanya dengan pandangan rahmatnya. Dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat pandangan satu dari pandangan Allah Ta'ala kepada suatu hambanya akan menyebabkan hamba tersebut tidak akan celaka selama-lamanya di dunia, bahkan terlebih nantinya di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita berkumpul dalam rangka mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mengenang akan setiap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan yang lalu kita mengenang akan hari besar Islam, yaitu hari di mana di situ dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad di penjuru dunia, mereka berbahagia dengan hari besar tersebut, karena berkat hari itulah mereka menikmati sampai saat ini akan nikmat Islam dan iman. Dengan berkat hari tersebutlah mereka mengenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kemudian di bulan ini, khususnya bulan Rajab yang mulia, kita kembali memperingati, mengenang akan suatu peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan ini peristiwa Isra wal Mi'raj adalah suatu peristiwa yang begitu hebat, yang begitu agung. Sehingga saking hebatnya peristiwa tersebut sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma kita umat Nabi yang mengenang peristiwa tersebut dengan mengadakan perayaan semacam ini atau menghadiri perayaan-perayaan semacam ini, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dahulu mengabadikan, melestarikan dan mengenang peristiwa Isra wal Mi'raj sehingga diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagaimana 2 peristiwa tersebut, Isra dan Mi'raj,
Allah Ta'ala cantumkan di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga dalam peristiwa Isra, Allah Ta'ala sampai-sampai menamakan surah tersebut dengan surah terjadinya peristiwa tersebut. Di juz 15 dalam Al-Quran, di awal dari juz 15 disebutkan di situ suratul Isra. Yang berbunyi dan ayat tersebut telah sering kita dengarkan dan kita hafalkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kemudian lagi satu peristiwa yaitu Mi'raj. Allah Ta'ala abadikan juga di dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam suratul Najm. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Dhu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufukil a'la. Thumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a ila akhiril ayat. Dua peristiwa tersebut diabadikan dan dikenang oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketahuilah para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini mengandung beberapa ilmu dan hikmah yang begitu banyak. Yang mana seandainya akan kita kupas satu persatu hikmah yang terdapat dalam dua peristiwa besar ini, maka tidak akan cukup waktu bahkan umur kita untuk mengkaji dan mengeluarkan ilmu serta hikmah yang terkandung di dalam dua peristiwa besar tersebut. Maka di antaranya kita akan mengambil beberapa hikmah yang hebat. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah suatu hadiah yang Allah Ta'ala berikan khusus kepada Nabi Muhammad. Sehingga di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita betapa hebatnya, betapa cintanya, betapa agungnya kedudukan kekasihnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, kecuali mereka semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala fasilitas daripada kemuliaan atau mukjizat yang luar biasa. Dan seluruh kemuliaan serta mukjizat yang ada pada nabi di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad, itu adalah mukjizat dan kemuliaan yang mana semua itu adalah perantaraan daripada permintaan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak mendengar cerita tentang mukjizat-mukjizat yang hebat terdapat di dalam diri seorang nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya adalah yaitu yang terkenal sebagai kalimullah, Nabi Musa alaihi salam. Orang yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan gelar kalimullah, yang berarti adalah orang yang selalu berbincang dan berkomunikasi dengan Allah Ta'ala secara langsung. Dan itu tidak pernah didapatkan kecuali kepada di antara para nabi kecuali Nabi Musa. Diberikan khususiyah dengan Allah Ta'ala dapat berbicara secara langsung dengan Allah Ta'ala. Dan di antaranya lagi Nabi Musa diberikan tongkat ajaib, tongkat sakti. Dengan tongkat tersebut bisa membelah lautan. Yang mana ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa dengan rombongan pengikutnya telah buntu jalannya di tepi lautan samudera yang besar. Yaitu yang kita kenal saat ini Laut Merah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu itu wahai Musa ke lautan. Maka apa? Fanfalaqa. Lautan samudera yang benda cair, yang dalam, yang luas terbelah menjadi dua. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan sehingga benda cair menjadi benda padat. Kataudil azim, kata Allah Ta'ala, bagaikan lautan yang terbelah itu menjadi seperti dua lembah yang kokoh. Sehingga Nabi Musa jalan di tengah-tengah laut tersebut dan ketika sudah sampai pada tepian, maka kembali lagi lah laut yang telah terbelah tadi sehingga rombongan Fir'aun dan tentaranya mati menggenaskan di tengah-tengah laut tersebut, yaitu di Laut Merah.
Kemudian dengan tongkat tersebut, Nabi Musa alaihi salam, selain ketika dipukulkan di benda cair menjadi padat, sebaliknya Allah Ta'ala juga pernah menyuruh Nabi Musa. Ketika beliau dengan rombongan berjalan dalam suatu perjalanan, kehabisan bekal air sehingga mereka kehausan, maka umatnya yang cerewet minta supaya diperlihatkan mukjizat biar bisa minum. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang tandus, tempat yang tidak ada air sama sekali. Idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu, wahai Musa, ke batu tadi. Tadi di laut, sekarang suruh ke batu. Batu benda padat dipukulkan tongkat saktinya Nabi Musa yang diberikan oleh Allah. Maka apa? Keluarlah memancar mata air dari batu yang padat tersebut. Itulah beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Akan tetapi tidaklah setiap kemuliaan, mukjizat yang hebat yang terdapat di dalam diri para nabi dan rasul terdahulu, kecuali semuanya juga akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ketika bisa berbicara dengan Allah Ta'ala, bermunajat di atas bukit Tursina. Kemudian beliau meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, izinkan saya supaya bisa melihat zat-Mu yang begitu mulia. Saya mau lihat. Dari kemarin-kemarin saya cuma bisa ngomong. Saya cuma bisa ngobrol sama Allah, sama sampean. Sekarang saatnya saya sudah tidak sabar lagi. Bicara dengan Tuhan, bicara dengan pian itu begitu nikmat, begitu nyaman. Maka coba berikan ulun nikmat yang lebih, pengen lihat. Tampakkan zat-Mu, wahai Allah, walaupun sebentar. Nabi Musa minta. Talib, minta kepada Allah Ta'ala. Lalu apa jawaban Allah Ta'ala? Qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak bakal sanggup bisa melihatku. Kenapa? Karena ini rahasia dari Allah Ta'ala. Allah tidak mau memperlihatkan zatnya kepada Nabi Musa. Karena satu-satunya hadiah terbesar ini akan dikhususkan dan diberikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, satu-satunya orang yang paling dekat dan paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata Allah, lantarani, kamu nggak bakal bisa lihat aku, nggak sanggup, kata Allah Ta'ala. Lalu Nabi Musa tetap memaksa, kata Allah, kalau kamu memang pengen lihat zatku, undur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung, bukit yang padat, yang besar tersebut, ketika aku bertajalli menampakkan zatku terhadap bukit yang besar tadi, dia bisa bertahan tetap kokoh, tidak hancur, tidak bergerak, maka fasaufa tarani, engkau pasti bisa melihat aku. Allah kasih testing dulu. Biar Nabi Musa tahu keagungan Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Allah Ta'ala bertajalli di hadapan gunung, dibuka hijab. Karena hijab Allah Ta'ala dengan makhluknya disebutkan di dalam kitab, para aslafun salihun mengatakan, hijab di antara makhluk dengan pencipta yaitu Allah sebanyak 70.000 hijab yang harus dilewati. Allah tidak buka 70.000 hijab. Allah tidak buka 70.000 tirai. Allah cuma buka satu hijab kepada itu gunung. Maka apa yang terjadi? Gunung tersebut apa? Hancur lebur. Sehingga ketika Nabi Musa memperhatikan gunung tadi yang meledak hancur karena tidak kuat melihat keagungan zatnya Allah Ta'ala, Nabi Musa pingsan. Kemudian ketika sadar, Nabi Musa bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak mau lagi minta lihat Allah. Gunung yang besar, yang padat, yang hebat bentuknya dari fisik manusia bisa hancur, bagaimana dengan keadaan Sayyidina Musa? Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Namun ketika orang yang memang dikehendaki dan dicintai dan paling dekat dengan Allah Ta'ala, Allah yang mengundang Nabi Muhammad. Tanpa pernah Nabi meminta kepada Allah Ta'ala untuk minta lihatkan. Langsung undangan dari Allah Ta'ala dijemput oleh malaikat Jibril dan beberapa para malaikat. Sehingga Nabi Muhammad naik ke atas langit. Mi'rajnya Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sampai melihat Arash, melihat Qalam, sampai pada puncaknya bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Bahkan malaikat Jibril yang bolak-balik setiap waktunya di zaman Nabi Muhammad membawa wahyu dari Allah Ta'ala. Jibril dari Allah ambil ilmu, diberi oleh Allah ilmu, disuruh sampaikan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu. Bahkan Jibril pemimpin malaikat
seumur-umur Jibril sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak pernah lihat zatnya Allah Ta'ala. Sehingga ketika malaikat Jibril yang menjadi teman Nabi Muhammad di dalam peristiwa besar tersebut, ketika sampai masanya Nabi sudah pada titik terakhir, yaitu berjumpa dengan Allah Ta'ala, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad, taqaddam ya Muhammad, silahkan engkau lanjutkan perjalanan wahai Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad, wama fi misli hadzal makan yatrukul habib habibahu. Tidaklah wahai Jibril sepantasnya seorang kekasih di tempat semacam ini meninggalkan kekasihnya. Kamu dari tadi sejati temani aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kamu jelaskan ini, begitu, dan ini kejadian yang banyak. Naik ke atas langit kamu temani aku, tapi di tempat ini malah kamu tinggalkan aku. Lalu kata malaikat Jibril, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wahai Muhammad, bukannya aku tidak mau menemanimu untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Akan tetapi di antara kita sudah mengetahui mana batasan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Engkau adalah makhluk. Engkau diminta, diinginkan oleh Allah Ta'ala perjumpaan tersebut. Sedangkan aku cuma disuruh mengantarmu sampai sini. Jikalau aku memaksa diriku untuk masuk bersamamu, maka aku akan musnah selama-lamanya, kata malaikat Jibril. Khususiat yang tidak akan pernah diberikan oleh Allah Ta'ala, berjumpa langsung, memandang kepada zat Allah, berbincang langsung dengan Allah, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi tadi Nabi Musa dengan tongkat saktinya bisa membelah lautan yang samudra yang luas, yang dalam. Akan tetapi Allah pun tidak kalah juga memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa bisa membelah lautan yang besar dengan satu tongkat ajaib yang diberikan oleh Allah Ta'ala, namun Nabi Muhammad diberikan yang lebih oleh Allah Ta'ala dengan bisa membelah bulan hanya karena dengan isyarat tangan beliau. Bukan lautan, bukan gunung, bukan awan. Apa yang dibelah oleh Nabi Muhammad? Bulan purnama dibelah oleh Nabi Muhammad, dan itu disaksikan oleh seluruh umat yang hidup di zaman itu. Iqtarabatis sa'atu wan syaggal qamar. Telah datang saatnya hari kiamat, sudah dekat, dan di antara tandanya adalah terbelahnya bulan ketika itu. Kemudian lagi, ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada batu yang padat, maka memancarlah air mata, sehingga dari air mata yang segar tersebut dapat minum pengikut yang beriman kepada Nabi Musa kala itu. Akan tetapi Allah pun juga tidak kalah memberikan kehebatan kepada Nabi Muhammad yang semacam itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat rombongan beliau ketika dalam suatu perjalanan peperangan kehabisan bekal air minum, sehingga di antara mereka sulit mau bersuci, sulit ingin memberikan minum kepada ternak, sulit untuk memberikan minum kepada diri sendiri. Mereka kehausan ketika itu dalam jumlah yang ribuan. Maka Nabi Muhammad menyuruh mereka sahabat mengumpulkan air sisa-sisa yang mereka miliki. Dikumpulkan, dapat mungkin satu tempat kecil. Ketika itulah Nabi Muhammad diberikan mukjizat kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Apa yang beliau lakukan? Memasukkan telapak tangan jari jemari beliau yang mulia, yang suci ke dalam tempat tersebut. Sehingga ketika beliau angkat tangan tersebut dan jari jemari yang mulia itu, mengalirlah di antara sela-sela jemari Nabi Muhammad air yang begitu deras. Bahkan dikatakan oleh para ulama, semua bala tentara yang puluhan ribu semua minum dari air yang mengalir dari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan afdalul miyahi fil ardi wa fis samai wa fi 'alal itlaqi ma'un naba'a min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Air yang paling hebat, yang paling afdal, yang paling mulia, lebih mulia dari Kautsar, lebih mulia daripada Zam-Zam, lebih mulia dari segala merek air yang ada di dalam kehidupan kita yang nyata di hadapan kita. Itu adalah paling nomor satu, air yang keluar dari sela-sela jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang nantinya di negeri akhirat akan meminum daripada air minum telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi yang lalu. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, beliau diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala bisa menghidupkan
orang yang sudah meninggal dunia bisa hidup sama Nabi Musa. Bisa bicara lagi seperti sedia kala. Namun di samping itu Allah pun juga berikan mukjizat yang lebih hebat dari mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa cuma bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Bisa berbicara kembali karena memang manusia bisa bicara. Pada umumnya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah, kata Nabi Muhammad, setiap aku berjalan dalam suatu perjalanan ketika di kota Makkah atau Madinah, tidaklah aku melewati tumbuhan pohon-pohon, rerumputan, bahkan kerikil-kerikil bebatuan yang aku injak, kecuali mereka semuanya berbicara atas izin Allah, memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, manusia yang sudah meninggal hidup bisa bicara, itu biasa. Orang memang manusia bisa bicara. Tapi kalau batu, pernah sampai dengar batu bicara? Pernah sampai dengar nih kembang pohon di samping kita bicara? Pada umumnya mereka nggak bisa bicara. Mereka bisa bicara tapi dengan bahasanya. Namun Nabi Muhammad langsung mendengar. Bahkan di antara sahabat yang mengiringi jalannya Nabi Muhammad di belakang Nabi, mereka persis sangat mendengar apa yang diucapkan oleh tumbuhan, hewan, bahkan sampai benda mati, batu-batuan yang padat, semuanya mengumandangkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah banyak mukjizat-mukjizat yang hebat, semua itu pun akan Allah Ta'ala diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya lagi, di antara para nabi dahulu, baik itu nabi ulul azmi atau nabi-nabi dan rasul yang lainnya, ketika mereka diberikan mukjizat yang diperlihatkan kepada umatnya, apa yang tersisa dari mukjizat mereka sampai kepada kita? Ketika para nabi dapat satu mukjizat, maka ketika mereka meninggal dunia, di situ pun juga mukjizat mereka ikut dengan mereka. Mukjizat mereka hilang. Tidak ada yang tersisa kecuali kenangan. Yang kita tahu dari mukjizat Nabi Musa, itu yang kita dengar dari cerita Al-Quran yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Ibrahim, itu semua juga dari cerita Al-Quran, kenangan yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Ta'ala berikan banyak daripada mukjizat dan kemuliaan kelebihan kepada beliau, di antaranya adalah ada suatu mukjizat yang sampai saat ini, bahkan nanti sampai yaumil qiyamah, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menikmati, melihat, bahkan meraba, memegang akan mukjizat tersebut. Apa mukjizat tersebut? Kitab suci Al-Quran. Coba lihat, Nabi Isa punya kitab Taurat, Nabi Musa punya kitab Nabi Isa Injil, Nabi Musa Taurat, Nabi Daud dapat kitab Zabur. Apa kabar kitab-kitab Nabi terdahulu? Sudah banyak perubahan. Sudah banyak yang mengotak-atik. Sudah diperbaharui dan lain sebagainya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi kitab suci Al-Quran, selain menjadi mukjizat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sudah berjanji kepada Nabi Muhammad akan selalu dijaga sampai hari kiamat. Oleh karenanya kita perhatikan berapa banyak orang yang ingin menyesatkan Al-Quran. Menerbitkan Al-Quran baru dengan versi macam-macam, tetap ketahuan kalau itu salah. Bahkan cuma karena harokat, satu harokat yang harusnya dibaca bi, diganti dengan ba. Udah ketahuan salah. Ada kejanggalan di dalam Al-Quran ketika ada yang salah dalam harokatnya, apalagi hurufnya. Kenapa? Karena Allah yang janji. Dipelihara di dalam suduril ummah. Di dada-dada, di hafalan-hafalan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kalian tidak mau merenungkan kehebatan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran datang bukan dari Allah, maka akan kalian dapati 30 juz dalam Al-Quran pasti banyak perselisihan satu sama lainnya, dobrak, bertentangan. Itu pasti. Tapi karena datang dari Allah, maka tidak ada pertentangan, bahkan perselisihan. Bahkan dikatakan Allah Ta'ala menantang kepada seluruh umat manusia akan kehebatan kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa kata Allah Ta'ala? Qul la ini jutama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira.
Katakan wahai Muhammad, jikalau mereka manusia dan jin berkumpul untuk bisa menandingi, membuat suatu kitab yang bisa menyetarai, menandingi akan isi Al-Quran, maka mereka, kata Allah, tidak bakal mampu, walaupun manusia dan jin seluruhnya gotong royong untuk membuat Al-Quran terbaru, menandingi Qurannya Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kemuliaan-kemuliaan kenapa Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga kita tahu betapa cintanya, betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Ta'ala. Sehingga saking cintanya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, maka kecintaan Allah tersebut mengalirlah, menular, menjalar kepada siapa? Kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita patut bangga, tapi bukan hanya sebatas sekedar bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami, kata Imam Al-Busiri di dalam qasidah Burdah. Karena Nabi Muhammad lah kita menjadi umat yang mulia. Kita ini umat yang hebat. Kita ini umat yang kata Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita dipuji oleh Allah Ta'ala sepaling baik umat di dalam era generasi dunia ini. Siapa mereka? Umat akhir zaman, umatnya Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Oh, saya hebat. Kenapa? Apakah karena kita banyak sholat? Apakah karena kita banyak ngaji? Apakah karena banyak sholawat? Apakah karena kita banyak sedekah? Kita banyak keluarkan zakat? Kita sering pergi haji atau umrah? Bukan di situ letak karena kita ini mulia. Akan tetapi kemuliaan kita disebabkan karena kita ikut nebeng. Tahu nebeng? Ikut nyender. Dengan siapa? Dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sampean lihat. Anak orang kampung sama anak orang kota beda apa tidak? Beda. Yang hebat siapa? Anak orang kota. Karena kota sama kampung lebih hebatan kota, ya kan? Ketika disebut anak kota sama anak desa, orang pasti mandang ke anak kota. Kenapa? Karena kota lebih hebat dari desa, berarti anak kota lebih hebat daripada anak desa. Anak rakyat sama anak gubernur. Beda apa tidak? Beda. Padahal dia tidak kerja. Yang anak tidak kerja. Anak tidak ngantor. Anak tidak beli aset. Anak tidak bangun rumah. Tapi kenapa dia bisa ikut mulia? Karena dia ikut nyender dengan aset-aset orang tuanya. Makanya dia dipandang hebat, dipandang mulia di masyarakat. Kenapa? Ini anaknya gubernur. Ini siapa? Ini anaknya bupati. Ini siapa? Ini anaknya presiden. Padahal dia nggak kerja, dia nggak bangun, dia nggak punya proyek. Yang punya kerja abahnya, yang punya proyek bapaknya. Tapi karena dia anaknya nyender. Kalau orang bahasa Arab, mudhaf ilaih atau musnad ilaih, nyender. Akhirnya apa? Ikut kecipratan kemuliaan tersebut. Begitu juga kita umat Nabi Muhammad. Bukan karena kita yang hebat di dalam menyembah Allah. Namun karena kita ikut nyender. Karena kita dapat kecipratan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai kita abaikan, kita teledorkan atau kita telantarkan. Kita acuh dengan kemuliaan yang semacam ini. Ayo kembali hidupkan akan ajaran Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Hidupkan akan hari-hari besar Nabi Muhammad. Tahu, kita bikin perayaan yang semacam ini bukan hanya sekedar perayaan tahunan, bukan hanya sekedar perayaan bulanan, akan tetapi hikmah dari kita membuat acara semacam ini untuk kita kembali introspeksi, untuk kita kembali melihat kepada diri kita, sampai padakah kita sudah di dalam pengikutan dan peneladanan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah di antara hikmah peringatan Isra wal Mi'raj. Ini terakhir. Habis itu kita pulang, bubar. Nah, terakhir. Di antara peristiwa Isra wal Mi'raj, kalau cerita Isra Mi'raj, insya Allah saya yakin sampai yang hadir semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pasti udah tahu ceritanya gimana. Yang pasti Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan ke Miftahul Ulum. Nah, itu udah pasti. Terus naik ke atas langit ketemu dengan Allah. Begitu kan ceritanya? Cerita singkat. Nah, tapi kan pada intinya apa kata Allah Ta'ala? Linuriyahu min ayatina. Itu yang Allah Ta'ala inginkan. Karena Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di dalam peristiwa tersebut. Sehingga dalam peristiwa Isra Mi'raj, cerita yang semacam itu disimpulkanlah.
Banyak pelajaran. Namun inti dari semua itu apa? Di antara inti terbesarnya adalah dalam kurung titik. Tidak ada lebihnya apa? Sholat. Perkara sembah. Sebagaimana disebutkan oleh Bapak tadi. Intinya apa? Sembahyang. Kita mengenang peristiwa ini, berarti kita mengenang tentang hadiah terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Apa hadiah tersebut? Yaitu sholat 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu, berkat siapa yuk? Berkat Nabi Musa, yang mencegat Nabi Muhammad di tengah jalan mau pulang. Dicegat sama Nabi Musa, akhirnya turun jadi 5 waktu. Tahu? Inilah diantara dalil. Kalau orang nggak percaya madat, tahu madat? Apa itu madat? Pertolongan. Orang biasa bilang, madat, madat, ya Rasulullah. Pertolongan ya Rasulullah. Madat, madat, ya waliullah. Minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dari orang yang soleh. Mana dalilnya? Hukumnya apa? Dalilnya adalah yang terjadi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini ilmu. Di antaranya apa? Kalau orang percaya Isra Mi'raj, berarti dia percaya dengan adanya madat. Tahu? Ketika sholat 50 waktu diwajibkan kepada Nabi Muhammad, Nabi turun dari langit ingin pulang ketemu dengan Sayyidina Musa. Dicegat. Wahai Muhammad, bentar dulu. Mampir. Apa yang Allah Ta'ala berikan dan perintahkan untukmu dan umatmu? Nabi Musa kepo. Pengen tahu. Lalu kata Nabi Muhammad, 50 waktu untuk umatku. Ketawa Nabi Musa. Nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Umatmu itu loh sing cilik. Kecil-kecil. Umurnya pendek. 60, 70. Umatku yang besar-besar. Umurnya panjang ratusan tahun. Cuma 2 waktu aja. Banyak yang melanggar. 2 waktu aja. Banyak yang ketinggalan. Banyak yang sengsara, tersiksa. Disebabkan mereka teledor dengan waktu tersebut. Apalagi umatmu yang kecil. Umurnya pendek. 50 waktu. Nggak bakal sanggup. Akhirnya. Terus bagaimana kata Nabi Muhammad? Balik ente sama Allah. Balik lagi. Minta keringanan. Balik Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh? Nabi Musa. Balik ke atas. Dapat keringanan 5. 45. Turun ketemu Nabi Musa. Berapa? 45. Nggak sanggup kata Nabi Musa. Balik. Minta lagi. Bolak-balik Nabi Muhammad. Untuk siapa? Untuk kita. Kalau Nabi, bahasa kita ya polos. Dapat 50, ya sudah, syukuri, turun ke bawah. Tapi karena Nabi peduli dengan kita, umat mendengar kata Nabi Musa nggak mampu. Kasihan dengan kita. Maka Nabi mau bolak-balik ketemu dengan Allah. Malunya bukan main, kata Nabi Muhammad. Sehingga sisalah 5 waktu, turun ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya, berapa? 5. Nggak mampu, minta lagi. Kata Nabi Muhammad, sudah cukup. Aku malu dengan Allah Ta'ala sudah. Insya Allah umatku pasti sanggup. Maka di antara rahasia yang pertama, rahasia dan hikmahnya. Ketika Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik. Tahu kenapa? Itu Nabi Musa sebenarnya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa kesempatan yang diambil oleh Nabi Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, ketika aku di dunia, minta supaya bisa melihat Allah Ta'ala, namun tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tapi saat ini, aku melihat orang yang diundang, yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, menghadap, melihat langsung dengan Allah. Sehingga Nabi ketika turun, Nabi Musa sudah melihat beda. Ini Nabi Muhammad pas naik, biasa aja. Apa saja? Masya Allah, cuma biasa aja. Tapi ketika turun berjumpa dengan Allah, auranya beda. Yang dirasakan Nabi Musa, indahnya luar biasa. Sehingga kata Nabi Musa, oh beginikah orang yang ketemu dengan Allah? Aku ini nggak sempat ketemu, nggak bisa, nggak diizinkan. Tapi ini orang diizinkan, diminta. Dan beginilah aura yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah. Maka Nabi Musa mengambil kesempatan. Ya udah, bahasa kitanya, dulu nggak sempat lihat Allah di dunia. Ya sudah, ngambil aja melihat orang yang pernah lihat Allah Ta'ala. Akhirnya disuruh balik supaya apa? Supaya dapat lagi cahaya di atas, turun, lihat lagi Nabi Musa. Bolak-balik disuruh. Nabi Musa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kemudian yang kedua, disinilah dalil yang namanya adanya pertolongan atau madat dari orang yang meninggal dunia untuk orang yang hidup. Kenapa? Nabi Musa ketika menyuruh Nabi Muhammad bolak-balik untuk meringankan perkara sembahyang, beliau wafat atau masih hidup? Sudah wafat. Ditaruh oleh Allah di langit ke-6 dalam keadaan sudah wafat. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj hidup apa sudah meninggal? Masih hidup. Bahkan dengan sebab Nabi Musa yang sudah meninggal dunia menyuruh Nabi untuk bolak-balik, yang dapat berkahnya, yang dapat faedahnya siapa? Yang dapat madat siapa?
Nabi Muhammad? Bukan. Tapi kita seluruh umat Nabi Muhammad. Nih, kita dapat 5 waktu. Berkat siapa coba? Berkat Nabi Musa. Tidak percaya dengan Madad. Tidak percaya dengan Madad. Berarti tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan ini terjadi diceritakan di dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah. Intinya apa? Sembahyang. 5 waktu. Nabi perjuangkan untuk kita loh 5 waktu ini. Kalau 50 waktu, tidak bayangkan kapan kita selesainya, kapan kita makan, kapan kita minum, kapan kita masuk WC, kapan kita mau kerja, kalau 50 waktu. Dan 5 waktu aja, ini sudah banyak yang menelantarkan. Makanya Allah fis shalah. Ayo jaga sembahyang kita. Jangan kita sia-siakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita nganggap sembahyang adalah hadiah, insya Allah kita gampang untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Kalau kita anggap hadiah, itu hadiah untuk umat wahai Muhammad. Tapi kalau kita merasa berat, kenapa? Karena kita tidak menganggap hadiah, karena kita menganggap itu beban. Kita menganggap itu adalah PR. Kita menganggap itu adalah tugas. Makanya berat. Dengar azan, aduh sholat lagi, baru sholat. Nanti dulu nih. Tahu, orang yang sembahyang terancam bisa celaka, apalagi orang yang tidak sembahyang. Apa kata Allah? Wailul lil musallin. Celaka orang yang sembahyang. Pian hafal pasti. Sampai hafal nih ayat Al-Ma'un. Celaka orang yang sembahyang. Loh, orang sembahyang loh sudah. Kok bisa celaka? Terancam. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka ketika melakukan sholat selalu dalam keadaan lalai. Kata ulama, di antara kelalaian mereka apa? Mereka suka nunda-nunda waktu sholat. Adzan masuk, nanti dulu tanggung. Tinggal 1 lembar lagi pekerjaan kantor. Tanggung. Tinggal dikit lagi. Tanggung, masih asyik dengan game. Masih asyik dengan televisi. Masih asyik ngobrol di telepon. Dan di antaranya, sampai keluar waktu sehingga mereka lupa mengqadha sholat tersebut. Dan di antara arti yang lain, mereka sholat. Tapi di dalam sholatnya, mereka seakan-akan tidak sholat. Lalai dengan Allah. Tidak khusyuk di dalam sholatnya. Banyak. Ngaku aja. Kita kalau udah sholat jamaah di masjid, apalagi kalau datang dari kerja, tergesa-gesa dari luar, masuk masjid, Allahu Akbar. Ada imam belum baca Fatihah, baru Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Dia udah mikirin, ini tadi kalau kali ini berapa untungnya ya? Mikirin sawit. Ada imam, waladhdallin, amin. Dia udah sampai Big Mall di Samarinda sana. Dia udah sampai di mana? Di Batubara sana. Dia udah nyampe, mikir apa? Arisan, kredit, mikirin uang hilang, mikirin shopping, mikirin makanan. Tapi di dalam sholat, ini orang-orang yang tidak khusyuk, yang lalai sebab dunianya. Ini terancam celaka di dalam sembahyangnya. Apalagi orang yang tidak sholat. Apa kata Allah Ta'ala? Ketika penduduk nanti dibagi menjadi 2 di hari kiamat, ashabul yamin, kemana? Masuk ke dalam surga. Fi jannatin na'im. Mereka bertanya-tanya kepada ashabus shimal. Yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya kepada orang yang celaka, orang yang membuat kerusakan, yang zalim. Apa? Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Tahu pian, neraka itu bukan cuma jahanam, kayak hotel juga. Hotel bukan cuma hotel bintang 1 atau hotel apa di sini. Hotel banyak, ada bintang-bintangnya. Bukan cuma jahanam, ada namanya neraka sakar. Apa itu neraka sakar? Wa ma adraka ma sakar. Tahu apa itu sakar? La tubqi wala tadar. Dia tidak menyisakan sedikit pun, pasti dia hanguskan, dia musnahkan. Lawahatul lil bashar, dia merusak akan nih kulit-kulit daging yang ada di tubuh kita. Itu neraka sakar. Kebayang enggak? Kita naruh tangan aja di atas kompor, enggak usah 1 menit, 30 detik, kuat apa enggak? Ini api tidak menyisakan. Gigi pian habis. Apalagi yang mukanya glowing, yang suka skincare, ninggalkan sholat, habis angus, jadi hitam, tidak ada manfaat skincare. Semuanya habis, disapu oleh neraka sakar. Masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Ditanya orang penduduk surga. Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami ini dulu ketika di dunia tidak tergolong orang yang melaksanakan sholat. Itu diantara sebabnya. Hati-hati.
Pokoknya tidak sembahyang, hati-hati, siap-siap. Angkut baju semuanya ke neraka sakor. Hati-hati. Apalagi ada yang bilang, Ustaz, tapi kan saya sudah bayar 5 juta sama guru saya. Dapat sorga udah. Jadi, udah dijaminan Ustaz. Ya itu, kalau malaikat tuh bisa ngomong langsung sama kita, iya, ente sama guru ente, dua-duanya kita ceburin ke neraka sakor. Kalau bisa sekarang cabut nyawanya. Saking gregetnya malaikat dengan orang yang semacam itu. Tidak ada istilah Nabi sembahyang, sahabat sholat, berjuang untuk itu semua. Mereka rela disiksa ketika sembahyang. Tahu Nabi Muhammad ketika sholat di kota Mekah sebelum hijrah, ditaruh kotoran onta di atas pundak beliau. Kurang apa? Nabi, Rasul, paling dicinta oleh Allah, tetap sembahyang. Tetap berjuang mempertahankan sholat sehingga pelajaran sholat sampai kepada umatnya. Sehingga umatnya tidak celaka. Tapi kita dengan entengnya meremehkan sembahyang. Hanya dengan hal-hal duniawi. Nabi berjuang, sahabat berjuang demi syiar sembahyang ini. Jangan sampai kita teledorkan, kita telantarkan, kita tidak hargai perjuangan Nabi dengan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enak, mau ke masjid enak. Sampean pernah ke masjid dicegat orang mau dibunuh? Pernah mau sholat dipukulin? Tidak pernah. Tapi kenapa malah saya minta ampun? Apakah kita mau dipukuli dulu baru sembahyang? Mau? Diutus dulu malaikat. Buat sekali celup di neraka sakor. Baru taubat mau sembahyang. Jangan. Selama kita punya nikmat, keamanan, kenyamanan. Ayo gunakan nikmat tersebut. Kita jalankan semua nikmat ini untuk mengabdi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan perkara sholat. Ayo kita jaga sama-sama, perbaiki sembahyang kita, istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita lengah dengan sholatnya mereka. Kenapa? Ini penentuan. Kalau kita punya anak nakal, saya kalau ditanya, Ustadz gimana nih anak saya nakal? Bisakah minta airnya, minta barokahnya biar anak penerang hati? Kuncinya satu. Kata saya bukan cuma air, kuncinya apa? Bu, jaga sholat anak sampean. Anak itu kalau dia rajin sholat, suka jaga waktu sholat, insya Allah senakal apapun, sebandel apapun, pasti nanti dewasa jadi orang baik. Yang penting jaga sembahyangnya. Begitu juga kehidupan kita. Kita merasa susah, maka introspeksi. Di mana kurangnya kita? Ketika kita mau memprioritaskan Allah Ta'ala, mengedepankan semua apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, azan langsung. Panggilan sholat cepat. Maka Allah pun tidak akan pernah menunda dunia kita. Tidak akan pernah menyusahkan kehidupan kita. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang nanti akan menjadi penentuan kita di dalam kubur, di hari kiamat, bahkan menentukan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Menyelamatkan kita di dalam pengadilan Allah di hari kiamat. Inna awwala ma yus'alul abdu yawmal qiyamah as-salah. Kata Nabi Muhammad, yang paling pertama Allah Ta'ala interogasi daripada ini umat manusia di hari kiamat adalah ditanya perkara sholatnya. Allah nggak lihat berapa penghasilan kita. Allah nggak lihat berapa banyak mobil yang kita beli. Allah nggak lihat berapa tingkat rumah kita. Allah nggak lihat berapa harga bajunya kita, pecinya kita. Tapi yang Allah cek pertama kali apa? Sembahyang. Kata Allah Ta'ala, kalau sholatnya bagus, insya Allah ini bakal selamat nih orang. Bakal beruntung. Semua pasti bagus. Tapi kalau sholat udah bolong-bolong, rapotnya udah kacau, sembahyangnya banyak ketinggal. Nah, ini nih tanda-tanda menjadi penghuni neraka sakar. Allah nggak mandang lagi hajinya, nggak mandang umrohnya, wala mandang amal yang lainnya. Kalau sholatnya udah nggak benar. Makanya, ayo dalam momentum Isra Mi'raj, bukan hanya kita pulang dari sini bawa kotakan, bawa nasi bungkus, bawa buah, tapi kita ingin kembali menghidupkan yang mana ini adalah sesuatu yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan sahabatnya dahulu kala. Mari kita lestarikan lagi tentang perkara atau hadiah yang Allah Ta'ala berikan di malam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, orang yang ada di rumah kita, orang yang ada di lingkungan kita adalah orang yang disebut oleh Nabi Ibrahim dalam doa Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi orang yang ahli salat, orang yang selalu diberikan khusyuk di dalam sembahyang, orang yang selalu dibantu oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik hidayah di dalam menjawab panggilan Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala.
Dihapus semua kesalahan kita. Tidaklah kita keluar dari bulan Rajab kecuali kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab ini. Mendapatkan ampunan khususnya di bulan Rajab ini. Mendapatkan taubat, diterima taubat kita oleh Allah Ta'ala di bulan Rajab ini. Sehingga dalam bulan Rajab ini kita kalau dapat keberkahan, insya Allah akan diberikan berkah dalam nisfu Sya'ban. Akan diberikan berkah dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Fa'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa jannibna minadh dhunubi wal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ampun maaf apabila terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.